proyek, saya nggak bilang proyek ya, program lah. Program atau proyek bandara ini programnya Ide Betara, bukan manusia gitu. PT Bibu ini memiliki suatu gagasan membangun di tengah laut ini mendapatkan respon positif dari para penggelingsir. Pagar abrasi itu justru bandara terbesar ini menjadi pagar abrasi yang terbaik. Kami itu membangun Bali, bukan membangun di Bali, itu bedanya. Saya jamin bahwa pekerja-pekerja bandara nanti sebagian besar adalah tenaga kerja dari lokal. Nah ini yang paling menarik nanti, ini akan menjadi pertama di, saya nggak tahu, saya nggak berani klaim ya, tapi mungkin minimal di Indonesia ini bandara pertama yang ada seaplane runway-nya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali. Saat ini pembangunan Bandara Bali Utara kembali ramai dibicarakan di Bali. Dan salah satu penggagas pembangunan Bandara Bali Utara ini adalah PT Bibu Panji Sakti yang terlihat sangat serius untuk menggarap pembangunan Bandara Bali Utara ini. Nah, di kesempatan berbahaya ini sudah hadir Direktur Utama PT Bibu Panji Sakti, Bapak Erwanto Sat Adiat Moko. Rahayu, Pak. Rahayu, selamat siang. Sehat nggih? Nggih. Astungkara sehat. Astungkara. Kemudian juga yang lebih istimewanya hadir pula Penglingsir Puri Agung Singaraja Buleleng, Anak Agung Ngurah Ugra Sena. Swastiastu ada Ji. Nggih, Om Swastiastu. Kena rahayu nih, Astungkara, semangat. Semangat ya. Tetap semangat. Harus semangat. Luar biasa. Baik, Tribuners Semeton Tribun Bali, pembangunan Bandara Bali Utara ini sudah sekian tahun ya jadi pembicaraan, pembahasan, muncul pro kontra. Banyak yang menginginkan Bandara Bali Utara segera dibangun, ada pula yang menilai belum saatnya dibangun, terus menjadi wacana. Tetapi di tengah pro kontra tersebut, PT Bibu Panji Sakti ini tak kenal menyerah ya. Terus menggagas bagaimana pembangunan Bandara Bali Utara ini bisa terlaksana. Dan mereka juga punya konsep unik, konsep khusus, yakni pembangunan bandara di atas laut. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengulas lebih jauh bagaimana konsep dari pembangunan Bandara Bali Utara ini, kemudian bagaimana menanggapi juga pro kontra di masyarakat Bali. Sebelum itu tentu kita ingin juga tahu bagaimana sebenarnya PT Bibu ini, PT Bibu Panji Sakti. Ya, setahu saya ini Bibu ini Bandara Internasional Bali Utara. Ya. Itu sudah memperlihatkan nama Bandara Bali Utara ya. Kemudian juga ada Panji Sakti. Betul, ya. Kita betul. tahu Panji Sakti ini adalah tokoh raja di Buleleng juga. Ya. Jadi nama PT Bibu Panji Sakti ini sudah sangat identik dengan Buleleng. Ya. Pak Iwan, mungkin bisa sebelum kita lebih jauh bisa dijelaskan tentang PT Bibu Panji Sakti ini. Juga mungkin Bapak selaku Direktur Utama PT Bibu ini. Terima kasih. Saya manggilnya apa nih? Beli Komang. Santai aja. Iya. Agak deg-degan soal diwawancara langsung oleh Pimret ini. Wah, luar biasa. Ini saya merasa berbahagia. Pertama kali terima kasih. PT Bibu Panji Sakti ini, kalau tadi dibilang kok tetap giat, tetap tanpa lelah gitu. Karena kami meyakini ini memang kebutuhan. Jadi kalaupun kemarin ada tersendat-sendat sedikit, itu biasa lah. Ada pro kontra juga biasa-biasa saja. Proses kan gitu. Dan sekarang masuk ke tahun ke-9. Sudah tahun ke-9 ya. Kalau ada mungkin juara kesabaran gitu ya, mungkin PT Bibu dapat juara 1 gitu. Ujian kesabaran. Jadi pialanya ada di PT Bibu Panji Sakti. Ya, PT Bibu Panji Sakti ini memang kenapa sudah bau-bau Buleleng gitu. Panji Sakti itu raja pertama di Buleleng kan gitu. Dan kami memang minta izin pada beliau untuk menggunakan nama itu karena kayak merasa ada taksunya lah. Kita tuh mau bangun di Buleleng ya. Jadi kita sowan ke beliau, kita bikin nama ini supaya mendapatkan restu dari Ide Betara. Karena dari awal saya yakin nih, Beli Komang, proyek, saya nggak bilang proyek ya, program lah. Program atau proyek bandara ini
programnya Ide Betara, bukan manusia gitu. Coba contoh saja, kalau misalnya program manusia ya saja gitu, 9 tahun, ada yang kuat nggak kira-kira nggak sih? 9 tahun di koma, coba ya gitu kan, kira-kira nggak mudah perjuangannya. Tapi dari studi juga bahwa ini kan kebutuhan. Studi dari kementerian terkait, studi dari mana-mana bahwa kalau Beli Komang perhatikan ketika peak season, ketika ada pertemuan internasional, pasti ngurangnya jadi stuck karena penuh gitu. Nah memang sudah dibutuhkanlah bandara. Jadi PT Bibu Panji Sakti ini hadir untuk menjadi solusi itu, menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi momok lah di dunia pariwisata kita kan bisa dimomok dan itu tidak semata-mata dari ide kami. Jadi awalnya sebenarnya sejujurnya ini adalah ketika ada pertemuan dunia, para pemimpin dunia di Bali saat itu, beberapa kepala negara landing, kemudian pesawatnya tidak parkir di Ngurah Rai. Ya, betul. Itu biasa kan di Surabaya. Lombok. Nah, Perdana Menteri Kanada waktu itu mengatakan pesawatnya di mana? Parkirnya di Surabaya, Pak. Kenapa? Nggak ada tempat parkir, nggak cukup. Nah, beliau mengusulkan kemudian, bagaimana kalau kita bikin bandara baru? Kasihan yang di Bali ini. Dan itu beliau lanjuti dengan mengirimkan tim beliau kepada Pak Gubernur waktu itu, saat itu. Oke, kita buat studi deh. Jadi di studi itu mulai ketika usulan dari Kedutaan Besar Kanada saat itu. Makanya mereka mengirimkan konsultan penerbangan dari Kanada untuk survei di 8 lokasi di Bali ini. Di mana kita bisa membuat bandara yang terbaik, ya baru. Dari 8 lokasi itu didapatlah di Buleleng ini, di Kubu Tambahan. Pas di punggungnya Bali yang notabene itu kalau Beli Komang lihat tuh kan agak coas sedikit, itu terabrasi itu selama ini. Terabrasi. Nah, itulah sebabnya kami tetap dari awal sampai akhir tidak pernah berubah. Bahwa karena ini kebutuhan, karena ini program Ide Betara, kita yakin ini kebutuhan ya, kita akan fight terus. Dan sekarang kalau Beli Komang lihat itu kan kalau saya bilang nih kalau Pulau Bali itu udah kayak miring ke selatan ini. Berarti di sini nih. Coba kita seimbangkan deh gitu. Perekonomian kita ini kan utara, selatan bisa berimbang. Satu-satunya cara yaitu bandara yang membuka efek domino untuk supaya ekonomi ini bergerak. Jadi pada PT Bibu Panji Sakti ini hadir memang untuk pembangunan bandara ini? Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. PT Bibu Panji Sakti dedicated untuk bandara. Iya. Jadi kami 9 tahun fokus bandara. Nggak ada yang lain. Nggak punya side job yang lain. Nggak ada side job. Nggak ada sampingan. Nggak ada kerja sampingan. Jadi full di pure ya untuk bandara ini ya. Bandara. Iya. Gitu. Jadi untuk Ratu Haji kan sudah melakukan pendekatan ke puri-puri ini, bahkan sejebak Bali kan, termasuk di Puri Singaraja Buleleng. Dari Puri sendiri bagaimana melihat ide dari PT Bibu Panji Sakti ini untuk membangun bandara di Bali Utara? Oke, Om Swastiastu, sukses Pak Komang. Jadi saya luruskan sedikit saja mengenai nama Panji Sakti, Bibu Panji Sakti. Iya, ketika melakukan sosialisasi, di Buleleng khususnya, nah dikumpulkanlah seluruh elemen masyarakat di Buleleng. Itu kalau nggak salah tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 ya. Nah kemudian namanya itu bukan PT Bibu Panji Sakti. Nah, saya dengar, awalnya saya dengar namanya PT Bibu Dwi Jendra. Ya, ini supaya kita sama baiknya. Kemudian pada saat itu sebelum dimulai sosialisasi adalah beberapa peserta kemudian mengusulkan supaya namanya itu PT Bibu Panji Sakti. Itu ya, jadi Panji Sakti ini sekarang sudah menjadi milik rakyat Buleleng. Maka kan Buleleng sekarang dijuluki Bumi Panji Sakti. Iya. Jadi supaya nyambung, karena ini dibangun di Buleleng, nama PT itu supaya PT Bibu Panji Sakti. Nah, saya belum tahu waktu itu. Iya. Nah, itulah yang terjadi kemudian oleh PT Bibu Panji Sakti ini dirubah PT-nya menjadi PT Bibu Panji Sakti. Itu yang pertama. Jadi ini adalah kehendak masyarakat pada waktu itu. Itu ramai sekali masyarakat waktu itu. Itu yang saya dengar ya. Nah,
Kemudian puri-puri di Bali ada disebut dengan Paiketan Puri Sejebak Bali. Kita melakukan suatu acara waktu itu. Pak Iwan 23 September 2022 kalau nggak salah. Berkeinginan untuk melakukan pekelem. Ya, pekelem di Pantai Kubu Tambahan, di kantornya PDBibu. PDBibu punya kantor. Sampai punya kantor di Gang. Iya, punya kantor di Kubu Tambahan. Pak Iwan kenal saya. Ya, ada juga keponakan saya, Nah Agung Rah Kakarsane, penggelingsir Puri Ageng Belah Batu. Kontak saya, keinginan Pak Iwan mengundang para penggelingsir seluruh Bali. Nah, saya kebetulan pengurus di situ di Paiketan Puri Sejebak Bali ini. Ya, waktu itu saya sebagai wakil ketua pelaksana. Telepon. Seluruh penggelingsir saya telepon, diundang oleh Pak Iwan untuk pekelem di kantornya di pinggir pantai. Akan dibangun bandara. Semua kaget. Para penggelingsir ini kaget dan sangat antusias mendukung. Responnya kaget, tapi antusias. Antusias mendukung. Itu yang terjadi. Saya juga kaget, dia ini surprise sekali. Saya main telepon aja karena boleh katakan waktunya kalau nggak salah 10 hari, 2 minggu lah waktu itu. Semua penggelingsir waktu itu boleh katakan ya datang. Ikut sembahyang dipimpin oleh Ide Prande Gede Oke Manawabe di pinggir pantai ya. Matur uninge kepada Ide Batara Seni Medue Jagat katakanlah lautan itu kan gitu ya. Yang hadir Raja Kulungkong di dalam Semara Putra, penggelingsir Puri Agung Pemecutan, Puri Agung Bangli, Karangasem, Tabanan, itu semua hadir. Tentu saya hadir waktu itu. Ya. Nah, disinilah mencerminkan bahwa PDBibu ini memiliki suatu gagasan membangun di tengah laut ini mendapatkan respon positif dari para penggelingsir. Iya. Karena para penggelingsir ini, puri-puri ini kan benteng dari budaya, kekuatan kebudayaan yang ada di Bali. Iya. Nyambung, gagasan PDBibu Panji Sakti ini nyambung. Dengan apa yang menjadi katakanlah angan-angan para penggelingsir ini kan bagaimana Bali ini supaya tidak tergerus. Budaya yang ada sekarang sebagai suatu warisan leluhur di Bali ini. Iya. Karena PDBibu Panji Sakti ini gagasannya kan di laut. Iya. Kalau di laut itu sudah pasti tidak akan menggusur pura, tidak mengganggu daratan. Kita kan tahu Bali ini kecil. Iya, tidak menggusur lahan-lahan penduduk, rumah penduduk. Ya kasihan mereka. Kita mau membangun untuk kesejahteraan rakyat kok. Iya, malah ini digusur kan. Iya. Jadi ini Pak Iwan bahwa dukungan dari Puri sudah positif ini. Dan tadi Ratu Haji juga menyampaikan bahwa konsepnya di atas laut kan seperti itu. Betul. Mungkin Pak Iwan maupun Ratu Haji bisa menjelaskan secara detail itu konsep pembangunan bandara di atas laut ini. Apakah modelnya nanti terapung atau seperti apa? Oke, jadi begini. Sebenarnya kita tuh tidak hanya membangun bandara. Kita bangun peradaban baru lah ya. Kita bangun 3 hal di Komang. Satu, airport itu sendiri. Kedua, Aerocity. Aerocity sama airport itu ada di laut, di seluas 900 hektar. Ya. Itu kita bangun dari bibir pantai, 60 meter ke laut, tengah laut, itu kita sisakan laut itu. Jadi teman-teman, saudara-saudara semua masih bisa melukat, masih bisa nelayan, masih bisa berjalan di situ. Setelah 60 meter baru kita bangun mulai bandaranya, sampai 1,5 kilo ke dalam. Nah, itu masih ada pilihan nanti setelah groundbreaking kita harus bikin detail engineering design. Apakah nanti terapung, apakah nanti harus pakai tiang pancang. Dan harus perlu saya jelaskan lagi, karena ini lokasi ini terabrasi setiap tahun tuh 5-10 meter. Nah, itu artinya kan ancaman abrasi ini. Kita tahu di pesisir selatan ini abrasinya sudah luar biasa. Habis kalau sekarang di Komang menyusur dari mulai pantai utara itu
Kalau lagi musim pasang naik itu airnya ke tengah jalan gitu. Iya, betul. Saya meluap kan. Iya, iya. Nah, kami bisa menjadi pagar abrasi itu. Justru bandara terbesar ini menjadi pagar abrasi yang terbaik. Justru tidak khawatir dengan abrasi itu nanti. Lah kan kita ke tengah laut. Iya. Gitu ya, itu kan gelombang yang membuat abrasi itu. Makanya kita bilang ini ada restorasi abrasi, kita kembalikan lahan yang hilang itu. Kita restore, kita kembalikan gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Kemudian terminal, bandara, runway semua di laut. Semua di laut, terminal, Ya. runway di laut. Sama tempat namanya Aerocity. Aerocity itu apa? Supporting ke bandara, pergudangan. Nanti ada rumah sakit, ada hotel, macam-macam. Semua supporting untuk bandara. Nah, di darat, kami juga akan bangun. Namanya Aerotropolis. Aerotropolis. Iya, apa itu? Ya kota baru gitu. Di situ ada penduduk, ada rumah, perumahan, ada rumah sakit, ada sekolah, ada macam-macam yang kita support untuk bandara juga. Nah, kalau di darat, bangun kota baru, nggak ada masalah dong. Oh ya, ada tempat cuci, tetap kita jaga, nggak akan kita geser. Tapi kalau untuk runway kan nggak mungkin dong, kita bikin 36 kilo, masuk bola-bola ada pura, kan nggak bisa kan? Nggak mungkin runway Dan bolak-balik. kami nggak berani lah untuk itu. Kami tahu ini di Bali. Saya separuh juga orang Bali. Jadi sebagian besar, separuhnya ada di Bali ya, Bu? saya ini ngayah pulang beli komang, nggak asal tahu. Saya ini orang bilang ada gium gitu. Ini pengusaha Jakarta yang diuntungkan. Enggak, raga nak Bali masih ini ken gitu. Ternyata beliau bahasa Bali. Yang nak Bali dikit, yang nak Bali, yang mulai ngayah atuh ampura yang ngayah. Jadi kita bangun 3 hal seperti itu. Jadi ada Aerotropolis, Aerocity, airport sendiri. Nah, ini yang kita kembangkan. Bersama dengan itu kita simultan membangun yang lain kan, supporting misalnya jalan, aksesibilitas. Jadi janganlah. Apa itu akan di bandara dulu atau aksesnya dulu? Bersamaan ya. Jadi selesainya bersamaan. Jadi ada trase dibuat oleh Kementerian PUPR, sudah dibuat tuh trasenya oleh PUPR dari port ke port, dari bandara kita ke Bandara Ngurah Rai sejauh 60 km. Dan saya tahu bahwa Pak PJ Gubernur sekarang sedang menyiapkan juga kereta api dari Ngurah Rai sampai ke Ubud ya kan. Saya bilang Pak PJ, nanti dari Ubud ke Ubud Tambahan kita teruskan deh. Jadi ada kereta api, ada jalan tol. Yang banyak pertanyaan kan bahwa akses ini Pak, jalan ini kan banyak nyebut bahwa meskipun ada bandara di Buleleng, kalau jarak dari Buleleng ke Denpasar masih jauh, masih lama gitu kan, itu juga jadi pertanyaan nanti. Jadi ini sudah sekalian nanti yang sudah ada tolnya sekalian bersamaan. Itu tol 60 km. Kalau kita naik mobil beli kurang lebih cuma setengah jam. Iya. Kalaupun ada perpindahan penumpang dari Ngurah Rai ke tempat kami ke Ngurah Rai cuma setengah jam. Nggak masalah banget gitu. Perpindahan penumpang kalau harus terjadi karena nah itu semua kita siapkan bersamaan gitu. Dan yang paling penting lagi Beli Komang, kami tidak mengubah status tanah apapun di situ. Tidak mengubah status tanah apapun ya. Warga-warga bersama-sama penyertaan di kita. Tanah tetap kalau sekarang di Komang cari 1 meter ada tanah di sana atas nama Iwan misalnya, setelah PT Bibu misalnya, nggak akan ketemu Beli. Tidak ada yang berubah. Jadi nanti rencana untuk pembangunan kota baru itu apakah tanah-tanah masyarakatnya akan dibeli atau kerjasama? melibatkan masyarakat? Melibatkan masyarakat. Oh. Jadi kerjasama. Makanya kami katakan nanti semua warga di Kubu Tambahan itu ya sekolah kita sekolahkan, ada beasiswa, ada sampai ada upacara odalan, ada ngaben, kita supporting. Jadi luar biasa, ini pola kerjasama yang menurut saya unik lah gitu dan hanya bisa kita lakukan di Bali gitu. Kami nggak mau lah seperti di selatan juga kemarin jor-joran jual beli tanah begitu selesai kan nggak ada yang kita beli sama sekali tanahnya. Tetap sertifikat milik mereka. Tetap iya, sertifikat nggak berubah. Jadi tidak ada lagi pembebasan lahan gitu ya? Nggak ada. Jadi kita kerjasama, polanya kerjasama. Iya. Kami dengan masyarakat, kami sudah kumpulkan semua juga para perbekal di sana, tokoh-tokoh adat di Buleleng, pendesa adat, semuanya sudah kita duduk bersama-sama. Ayo kita bangun untuk Buleleng, kita bangun untuk peradaban baru. Reklamasi nggak ada Denti terkait pembangunan di laut ini. Saya mulai seluruskan soal reklamasi. Itu tadi saya katakan. Artinya perlu penjelasan juga. Sebutannya adalah restorasi abrasi. abrasi. Bukan ngeles ya, enggak. Iya. Karena memang bukan reklamasi. Ini kan hilang. Kalau beli lihat punggungnya Bali Utara itu kan agak coa begini kan. Itu kan terabrasi. Nah, kami mengembalikan daratan yang hilang. Itu sebutnya restorasi abrasi.
Nah, restorasi besi inilah yang oke nanti ujungnya sedikit udah kembali lagi, baru kita kurangi pakai tiang pancang. Begitu. Daya tahan, ketahanan bandara. Wow, kita siapkan untuk pesawat Airbus A380. Iya. A380 artinya pesawat terbesar yang ada di muka bumi ini. Kita siapkan untuk itu. Jadi PT Bibu bisa menjamin bahwa daya tahan bandara Kita jamin. meskipun di atas laut tidak ada masalah ya. Justru obstacle-nya paling rendah di laut, paling aman di laut gitu. Keamanannya kita jamin, pastikan itu. Iya, iya, iya. Gitu beli komang. Iya. Nah, Dato' Haji, terkait konsep yang tadi sudah dipaparkan Pak Iwan oleh PT Bibu di atas laut, kemudian kan tidak ada merusak budaya, tidak ada mengganggu pura. Ini Dato' Haji melihat sebagai pengusaha di Puri Singaraja seperti apa? Oke. Jadi kami coba mengikuti ya komitmen konsep perencanaan PT Bibu Panji Sakti ini. Kalau menurut kami ya para pengriser ini yang paling tepat. Iya. Tadi dikatakan apa namanya di tengah laut. Ya tentu tidak akan menggusur pura. Ini yang paling penting. Iya. Para pengelingsir puri ini tidak mau adanya suatu pergeseran pura setapak pun. Iya. Kemarin disampaikan oleh di dalam misalnya. Iya. Mau diganti pura. Iya. Mungkin bisa, tapi sejarahnya kan nggak bisa. Betul. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya tadi sebutkan misalnya contoh Aerotropolis. Ya, tidak ada jual beli tanah, dikawal oleh 13 kepala desa. Ini kan komitmen. Ya, bagaimana tujuan daripada keberadaan bandara ini adalah semata-mata mensejahterakan masyarakat. Iya, saya sering diskus dengan Pak Iwan. Iya, dikumpulkan ada 13 kepala desa, dikumpulkan tokoh-tokoh adat. Ya, termasuk akademisi. Iya. Boleh dikatakan semuanya mendukung. Semuanya mendukung. Konsepnya ini yang saya tahu ya, satu ramah budaya. Ramah budaya ini kan bagian daripada Trihita Karana. Iya. Yang kedua, ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya apa? Penduduk setempat di sana itu tetap tinggal di sana. Tidak ada yang digusur. Tidak ada yang digusur. Kemudian justru diberdayakan. Iya, diberdayakan. Misalnya contoh tadi saya dengar misalnya contoh ini berkali-kali disampaikan. Tidak mampu sekolah, ya akan dibuatkan sekolah di situ. Sesuai dengan kepentingan kebutuhan bandara. Bandara ini kan nanti memiliki akses domino yang luar biasa. Iya. Jadi kalau dikatakan hanya bandara saja, tidak. Semua segmen bisnis yang ada di sekitar di situ hidup semua. Ekonomi ya. Ekonomi hidup semua. Iya. Tadi saya dengar akan dibangun rumah sakit. Ini kan membutuhkan dokter. Membutuhkan perawat segala macam dan seluruh karyawan itu berapa? Nanti Pak Iwan bisa menghitung itu. Kebutuhan karyawan berapa? Dibangun hotel. Iya. Kenapa dibangun hotel? Nah, tamu-tamu yang datang, mereka kemungkinannya kan bisa nanya, ada nggak hotel yang memadai di sini? Saya nginep di sini. Saya nggak mau ke Kuta dulu misalnya, ya ini nih tanda kutip ya. Saya nggak mau ke Nusa Dua dulu ya. Saya mau coba menikmati. Ya, ada nggak restoran? Apa yang terjadi kemudian? Masyarakat akan membangun restoran. Masyarakat akan membangun hotel. Iya kan? Semua hidup. Dan bukan lapangan kerja. Ya. Restoran membutuhkan apa? Ya, betul. Kebutuhan restoran kan? Ayam, daging semua, sayur-sayur semua. Dari mana? Itu kan dari petani semua, dari masyarakat, peternak semua. Kebutuhan ikan. Iya, ada ikan bakar misalnya dan sebagainya. Semua hidup, semua hidup, semua hidup. Iya, termasuk juga Aerotropolis, diberdayakan. Saya sempat diskus dengan direktur utama Aerotropolis. Misalnya contoh ada sawah yang barangkali sawah itu hanya setahun 2 kali panen. Iya. Bagaimana akan diberdayakan sawah itu? Ada berapa hektar lah misalnya. Tidak akan dirusak karena kita kan butuh padi, butuh beras. Iya. Mereka akan kita buat bagaimana 1 tahun itu bisa 4 kali, 5 kali. Seperti Thailand misalnya. Iya. Ada peternak. Karena kita kan butuh ayam. Ada peternak sapi. Semuanya akan hidup.
Nah, ini yang saya terus mengikuti perkembangan dan ini kan komitmen. Satu lagi adalah ramah teknologi. Kebutuhan dunia sekarang kan green technology. Iya. Nah, ini yang paling penting. Jadi ini sudah mencakup kebutuhan Bali. Jadi dari Ikatan Sejarah Puri Bali ini tentu harus tetap menjaga komitmen dari PT BIMU sendiri, Pak, ya. Betul, iya. Saya terus mengawal, bukan maaf ya, kami mengawal, kami dan seluruh masyarakat mesti ikut bersama-sama mengawal komitmen PT BIMU ini. Wajib. Ya, jangan kemudian mohon maaf ya, menjadi penonton belum apa-apa, misalnya contoh a priori, ya ini akan merusak dan sebagainya. Ayo kita duduk bersama di bagian mana yang dirusak. Ya, karena ini milik kita. Bali ini milik kita kan. Betul. Saya kira itu. Luar biasa nih Pak Iwan, dukungan dan antusiasme dari para pengelisir kita di Bali. Nah, satu lagi terkait di laut itu, kenapa memilih di laut, Pak Iwan? Bukan di darat. Ini kan ada juga sebenarnya yang lain juga memberikan konsep di darat. Betul. Bisa dijelasin terkait ini sama Yang paling pertama tadi itu, Pak, kita menghindari 3 hal ini. Pertama, menggusur pura dan situs. 2, mengusur lahan produktif. Ketiga, mengusur masyarakat. Nah, ini cuma bisa di laut. Tadi kita nggak, landas runway kami beli 3,6 km. Nggak mungkin nggak ketemu pura sepanjang 3 km, ya kan? Di darat Bali itu nggak mungkin, pasti ada pura, pasti ada situs. Kami nggak berani, karena kami itu membangun Bali, bukan membangun di Bali, itu bedanya. Kalau terkait ini, penlock dari kementerian? Ya insya Allah lah, mudah-mudahan dengan Pak Prabowo sudah state seperti itu, bisa dipercepat prosesnya. Sejauh ini belum kan ya? Belum, iya. Tapi optimis bisa ini. Harus itu hukumnya wajib. Iya. Nah, ini yang terbaru dari program Bandara Bali Utara ini kan baru saja PT BIMU Panji Sakti ini tanda tangan kerjasama ya dengan perusahaan Cina. Nah, bisa dijelasin Pak Iwan seperti apa konsep dari kerjasama dengan perusahaan Cina ini? Ya. Jadi bagian daripada, selalu saya bilang sama semuanya bahwa inilah tangan-tangan lidah betara ini, tangan Tuhan yang widiwasa itu sumber kerja gitu. Kalau bicara faktual, ini bandara nih sudah 9 tahun kok nggak maju-maju gitu. Tapi kenapa ada yang percaya pada kita? Ini kan soal kepercayaan, soal trust. Dan Beli Komang tahu kami tanda tangan bukan di Denpasar, bukan di Buleleng, bukan di Jakarta, even kita di Beijing. Dan itu negara hadir karena kita tanda tangan di KBRI Beijing. Artinya, ya kan itu nggak main-main. Artinya bahwa mereka trust gitu untuk menggelontorkan dana dan keahlian untuk membangun bandara ini. Jadi konsep kami dengan mereka adalah kerjasama turnkey project. Artinya bukan equity Beli Komang. Mereka tidak mengambil BIMU Panji Sakti. Mereka tidak mengambil bandara ini. Namanya EPC plus F. Jadi kontraktor plus finansial. Mereka siap jadi mereka juga jadi kontraktor, mereka membiayai juga. Jadi mereka jangan khawatir lah, sampai saat ini perusahaan ini masih dimiliki 100% oleh bangsa kita sendiri. Nggak ada bangsa asing sampai saat ini ya. Artinya apa? Konsep ini menurut saya baik. Jadi kita akan bayar nanti setelah pekerjaan selesai. Jadi konsep seperti itu. Ini MOU ini ditandatangani di Beijing kebetulan bersamaan dengan acara Bapak Presiden di sana, dan kita sampaikan pada pimpinan bahwa inilah bentuk supporting dari pembiayaan dari luar yang spiritnya oh iya ya ini bakal jadi nih gitu. Artinya bahwa pembangunan ini akan dibiayai penuh oleh perusahaan Cina ini? Oh tidak sepenuhnya, tentu ada beberapa pihak, tapi sebagian besar dari mereka gitu, sebagian besar. Jadi mereka yang memberikan dana dulu gitu ya? Iya betul. Bisa disampaikan berapa nilainya? Nilai dengan mereka 3 miliar US dollar. 3 miliar. Itu kurang lebih kalau dirupiahkan ya kurang lebih 50 lah ya, kurang lebih gitu. Jadi tenaga kerja yang membangun proyek Bandara Bali Utara apakah dari PT BIMU sendiri atau dari Cina juga? Nah, ini harus kita luruskan. Kita juga sampaikan kejelasan ini. Jangan pernah khawatir bahwa tidak, terus tadi yang Atu sampaikan Bang Lesir bahwa kita jadi penonton, enggak. Kami studi
bandara ini akan membuka lapangan pekerjaan minimal 200.000 lapangan pekerjaan kita buka. Dan kami jamin, kalau udah tenaga kerja asing pada posisi yang dibutuhkan saja gitu. Selebihnya katakanlah kalau perbandingan misalnya, oke 1 banding 20, 1 banding 50. Satu orang dari tenaga kerja Cina, kita 50 orang. Nggak usah khawatir. Karena sebagian besar, makanya kita membuat yang dikatakan oleh tadi beliau itu membuat sekolah-sekolah persiapan untuk pembangunan ini gitu, termasuk untuk mengelola bandara nanti. Bahkan mungkin Beli Komang tahu di Kubu Taman itu ada satu desa, namanya Desa Bengkale, mungkin pernah dengar. Ya. Bayangkan ya, mereka punya kelebihan untuk fisik beliau. Kami akan pekerjakan. Kami akan pekerjakan. Itu kami jamin gitu. Jadi mungkin ini bandara pertama di dunia akan mempekerjakan saudara-saudara yang seperti yang difabel seperti itu yang dengan gagah bekerja di bandara internasional gitu. Jadi saya jamin bahwa pekerja bandara nanti sebagian besar adalah tenaga kerja dari lokal. Oke. Jadi dari kerjasama kemarin dengan perusahaan Cina ini bahwa pembiayaan sudah aman. Aman, sudah aman. Ditanggung semua sama mereka, nanti setelah selesai pembangunan baru dibayar. Jadi tidak menggunakan APBN ya. Ini adalah itu yang perlu dijelasin juga Iwan. Jadi ini apakah menggunakan APBN dan APBD atau pure memang swasta ini? Pure investasi swasta. Jadi tidak mengganggu anggaran negara, anggaran daerah, betul-betul investasi. Betul investasi. Seperti itu. Tapi tetap ada koordinasi dengan pemerintah ya? Harus dong. Nanti kerjasama namanya KPBU. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini polanya seperti itu. Beli Komang itu memang ada di pemerintah. Nanti ada pola itu, pemerintah di mana, kami di mana gitu. Nanti kita akan seperti MRT kan? Persis KPBU itu seperti itu namanya. Ya. Nah, Atu Haji melihat gimana nih setelah PT Bibu Panji Sakti menjalin kerjasama dengan perusahaan Cina untuk membangun Bandara Bali Utara ini? Ya itu bagian dari konsep ya PT Bibu Panji Sakti untuk bagaimana barangkali meringankan negara ya, dan kebetulan ada investor yang mau membiayai dan tadi yang saya coba garis bawahi ya, yang sebagai juga tanda tanya masyarakat. Kalau dibiayai Cina, itu berarti bandara ini milik Cina. Nah, ini kan, ini yang saya coba luruskan. Tadi udah kita dengar kan, dia hanya membiayai, kemudian membantu investasi, membantu dalam konstruksinya karena di tengah laut ini. Ya, saya kira teknologi ini untuk kontraktor kita, katakanlah kontraktor kelas A barangkali belum bisa lah, belum sanggup. Ya, kita tahu lah kalau teknologi seperti ini yang sanggup itu Cina. Ya, kemudian ini bukan milik Cina, tadi KPBU. Ya, ini adalah milik bangsa negara kita, bukan milik Cina. Ini saya sering coba di pertanyaan-pertanyaan lah ya. Ya. Karena saya ikuti terus juga ya imbauan saya kepada teman-teman, ayo kita duduk bersama. Ya, jangan mengeluarkan opini atau tanda kutip statement yang negatif terhadap gagasan PT Bibu ini. Dan gagasan PT Bibu ini kan disambut oleh pemerintah pusat. Karena pembangunan ini semua perizinan dan sebagainya itu ada di pusat. Dan ini sudah nyambung antara PT Bibu dan pusat. Ya tentunya juga pemerintah daerah, gubernur dalam hal ini, juga bupati, ya kita semua. Ayo kita coba, ya kita sering seperti hal ini kan baik sekali Pak Komang ya. Kita ada diskus seperti ini ya. Untuk pencerahan kepada seluruh teman-teman kita, ya jangan sedikit-sedikit kemudian negatif, itu jangan ya. Ya, luar biasa. Tadi ini kan sudah setelah tanda tangan dengan perusahaan Cina, harapannya ini bahwa akan segera groundbreaking. Ya. Apa kira-kira tuh Pak? Kalau saya maunya kemarin beli. Kalau saya maunya kemarin gitu kan. Ya, kalau kita lihat tenggat gitu ya. Kan studi dari beberapa ahli gitu bahwa 2026 akhir 2027 itu Ngurah Rai sudah mulai stuck dengan
27 juta penumpang gitu. Memang harus ada bandara baru, makanya kami berharap pada pemerintah pusat, kepada Bapak Presiden untuk segera melakukan groundbreaking supaya apa terkejar. Jangan sampai ada kekosongan waktu, penumpang sudah stuck baru mulai bangun itu saya kira. Jadi memang semua harus bersamaan. Termasuk infrastruktur bersamaan, bandara bersamaan sehingga kalau kami boleh berharap ya jangan lama-lama lagi harus segera groundbreaking. Iya. Karena kita punya butuh waktu lagi, setelah groundbreaking kita butuh waktu tadi 3 bulan untuk DED, Detail Engineering Design. Kebutuhannya apa sebenarnya nih? Kebutuhannya berapa nih semua konstruksi ini? Kan itu kita butuh 3 bulan. Nah, setelah itu kita baru gaspol kerja. Gitu. Ya 2027 mudah-mudahan kita berharap sudah bisa. Satu runway selesai. Sudah bisa satu runway sudah bisa. Kan kita desainnya 3 runway beli Komang. Satu runway panjang, satu runway pendek, dan yang paling menarik lah ini runway untuk seaplane. Seaplane maksudnya? Pesawat yang landingnya di laut. Nah ini yang paling menarik nanti. Ini akan menjadi pertama di, saya nggak tahu, saya nggak berani klaim ya, tapi mungkin minimal di Indonesia ini bandara pertama yang ada seaplane runway-nya. Jadi mungkin bandara pertama juga yang di atas laut ya? Yes untuk di sejauh ini di belahan dunia ini sebelumnya sudah ada ya? Kalau di atas laut sudah banyak ya, ada di tadi Kansai Jepang, di Hong Kong itu ada beberapa ya, tapi mungkin untuk di Asia Tenggara kita yang pertama paling tidak ya, dengan konsep yang tadi yang disampaikan itu kita ramah lingkungan, ramah budaya, ramah teknologi. Nah ada landasan buat seaplane tadi, ya itu menarik sekali. Tiga runway ya. Tiga runway. Dan targetnya 2027. Satu runway selesai, runway yang terpanjang. Artinya sudah bisa operasi di 2027. Jadi selesai runway 1, udah 2027 sudah bisa operasi karena ya gitu. Lalu di 2027 itu apa pendukung-pendukungnya ini? Kota baru, akses itu sudah bisa. Kita berharap simultan. Jadi begitu groundbreaking, kita mulai juga persiapan untuk aerotropolisnya kotanya, untuk aerocity-nya juga kita siapkan. Jadi semuanya simultan. Termasuk infrastruktur pendukung, iya kan gitu. Itu harus simultan. Berarti ini harapannya groundbreaking udah di akhir tahun ini ya? Kita berharap banget. Sejauh ini komunikasi dengan Pak Presiden seperti apa untuk groundbreaking ini? Waduh, ini bocoran tingkat tinggi nih. Beli Komang ini pinter banget nih saya. Iya kan tidak perlu memastikan. Iya. Nanti saya dikira promosi. Tapi paling tidak kami sudah komunikasi dengan beliau. Kami sudah komunikasi dengan beliau ya. Bahkan kami dengan para pengelisir waktu itu dengan perbekal dan kelian adat di Buleleng ya. Sudah ketemu beliau, dan kami sampaikan bahwa ini mendesak gitu. Dan beliau luar biasa sekali. Beliau sampaikan ini harus dibangun karena ini kebutuhan. Nah itu kan statement yang paling ini kebutuhan. Tolong jauhkan dari politik, tolong jauhkan dari ini kebutuhan. Memang sudah nggak bisa ditawar-tawar. Beberapa petinggi negara sebelum beliau putuskan kan sudah banyak datang ke lokasi kita untuk ini kebutuhan loh. Menteri ini, menteri itu, menteri semua. Terakhir Dewan Pertimbangan Presiden datang ke tempat kita. Iya, ini kebutuhan. Yuk segera kita bangun. Termasuk kalau dari provinsi sendiri sudah ada pernah ngecek? Oh, Pak PJ Gubernur dengan sukacita sudah datang ke lokasi kami dan beliau, waduh saya baru tahu nih ada seperti ini di daerah saya gitu. Kemarin sempat nawarin konsep di atas laut itu kepada Pak Presiden? Oh iya. Oh iya. Karena kami sudah ketemu beliau. Ini yang saya serahkan pada beliau konsep ini. Jadi konsep ini yang kita respon beliau? Ini harus dibangun. Nggak bisa nggak, harus dibangun nggak lagi dipertimbangkan di darat. Saya kira ya, saya nggak berani, tapi menurut kami itu memang inilah kajian yang terbaik. Jadi kami sudah mengkajinya, sudah ada FS-nya, pre-AMDAL, pre-FS, semua sudah selesai. Artinya administrasi AMDAL sudah selesai ya? Sudah. Termasuk perizinan awal dari Kementerian KKP misalnya untuk lokasi laut. Itu kan wilayah beliau ya gitu. Sudah dapat rekomendasi untuk dibangun. Dari Bappenas apalagi? Kementerian Investasi dan dari bawah Bupati, Gubernur sebelumnya sudah semua. Artinya apa? Tinggal nunggu Presiden saja ini yang terakhir itu kan, dan beliau waktu menerima kami semua, beliau menyampaikan bahwa ini harus dibangun. Makanya kami berterima kasih pada beliau karena state beliau kemarin tanggal 3 November di Bali, ini harus dibangun. Bali National North Bali International Airport. Artinya apa? Beli kalau North Bali International Airport tuh bahasa Inggris dari Bibu kan, Bandara Internasional Bali Utara. One and only adalah Bibu Pandisakti. Kita melihatnya kesana. Mudah-mudahan karena memang ini yang sudah sampai di tempat beliau, kami sudah paparan sama beliau. Kalau Ratu Haji gimana melihat ini? Jadi artinya kan dari
Pak Presiden sendiri sudah memberi respon yang artinya sinyal lampu hijau yang bagus untuk pembangunan Bandara Bali Utara. Ya tentu saya sendiri sebagai orang Buleleng ini kan luar biasa. Iya, statement beliau itu harapan besar ini kan. Ya, dan kemarin di Puri Ageng Belah Batu para penggelisir kumpul di situ menyampaikan terima kasih. Ya bahwa beliau konsisten. Karena kami para penggelisir ini sempat bertemu sebelum beliau jadi presiden waktu di Kementerian Pertahanan. Iya, secara khusus kita discuss sama beliau. Jadi sebelum beliau jadi presiden? Sebelum jadi presiden, iya. Waktu itu kandidat beliau, Kami sampaikan bahwa kebutuhan ini kalau bisa, dan beliau menyampaikan ini harus, ini kebutuhan. Iya, dan beliau ya mendapatkan laporan sudah, laporan bahwa ini penting buat Bali. Ya, dan kemudian beliau juga berpesan kan, ya tolong jaga Bali. Iya. Walaupun beliau sempat menyampaikan Singapura, ya jangan dipelesetkan kemana-mana. Iya, tapi kan kemudian harapan bagi Bali ini yang penting kan gitu. Iya. Artinya Pak Presiden menginginkan airport di Bali Utara ini seperti di Singapura. Teknologinya tetap menjaga budaya Bali gitu ya. Ya, betul, teknologinya. Teknologinya, gaya hidup kita, mindset kita barangkali kan gitu, itu maksudnya saya kira. Bukan merubah Bali. Iya. Jadi dari Puri sendiri sejak Bali sudah sangat mendukung ini pembangunan Bandara Bali Utara. Sangat mendukung. Ya, berkali-kali ya kita juga dengarkan kan, diskus dengan PT BIBU Panji Sakti ini yang paling tepat. Dan ini menurut Ratu Haji, apakah memang sudah mendesak pembangunan Bandara Bali Utara ini? Seperti yang tadi disampaikan Pak Prabowo juga memang sangat dibutuhkan. Sepakat seperti itu? Beberapa kejadian kan sudah pernah. Beberapa. Misalnya contoh stag. Tamu yang mau masuk ke bandara nggak bisa nenteng koper dan sebagainya. Dan juga terakhir ini saya dapat dengar kan erupsi erupsi dari Flores. Ya, 3 hari yang hampir ratusan penerbangan itu, bayangkan itu. Ya, ini kan merugikan, sangat merugikan. Dan nama Bali, ini nama Bali loh ya. Iya, betul. Iya, internasional kita. Siapa yang nggak kenal Bali? Kalau seandainya ada bandara di Kubu Tambahan, ini kan bisa tercover. Iya. Nah, bagaimana menyikapi pro kontra di masyarakat sendiri aja? Bahwa ada yang menilai Bandara Bali Utara memang sudah mendesak, dibutuhkan. Nah, kemudian ada juga yang menganggap bahwa belum dibutuhkan karena masih cukup di Bandara Ngurah Rai misalnya seperti itu. Ya, itu pandangan ya. Sudut pandang masing-masing kan biasalah. Iya. Ada sudut pandang sempit misalnya sebagainya ya, teman-teman kita kan banyak. Latar belakangnya banyak. Saya kira nggak masalah itu. Iya. Saya kira juga nggak banyak ya yang memiliki katakanlah pemikiran ya tanda kutip yang kurang setuju dan sebagainya ya. Saya meyakini pelan-pelan mereka akan sadar dan akan setuju. Jadi, ini kebutuhan. Ya menurut Haji memang ini sudah menjadi kebutuhan Bali ya. Itu ya. Kebutuhan Bali. Ya, tadi sampaikan ketimpangan Bali, bayangkan. Saya sering sampaikan kepada kepada pejabat. Pak Wiranto misalnya, saya pernah ketemu, kita discuss, ya. Saya yakin Bapak nggak pernah ke Buleleng. Tahunya apa? Badung yang macet, Bali yang kaya raya, Ubud misalnya, macet, mobilnya mewah-mewah. Coba Bapak datang ke Buleleng. Maksudnya Haji mungkin Badung yang kaya raya tadi. Iya, Badung yang kaya raya. Bapak melihat hanya Badung kan, saya bilang gitu. Artinya di generalisasi Bali sudah luar biasa, tetapi di Buleleng, ya makan sekolah aja susah. Jadi ketimpangan ini yang tidak dilihat. Saya ini kan testimoni karena saya orang Buleleng dan saya kemana-mana melihat saudara saya di Buleleng, di belahan di Karangasem, Bangli. Mereka ditinggalkan oleh pemuda-pemuda yang produktif untuk bekerja di Badung, bekerja keluar. Orang-orang tua keluar negeri. DKI di kapal pesiar, ya bahkan jadi di Turki misalnya ibu-ibunya mereka pisah dengan suaminya bertahun-tahun loh ya. Ini kenyataan. Ya, ketimpangan ini tolong jangan terjadi di Bali.
Buleleng daerah termiskin loh di Bali. Untuk sekolah saja makan mereka susah. Karangasem, Bangli, ya ini 3 kabupaten ini, ya termasuk juga belahan utara sebenarnya Badung ya, termasuk Tabanan. Kalau seandainya dibangun di Kebu Tambahan, kita bisa bayangkan bagaimana kesejahteraan ini menjadi merata. Iya, ya itu yang saya sama para pengelisir ini betul-betul mengapresiasi ya kepada PDB Ibu Panji Sakti, juga mengapresiasi awal November kalau nggak salah beliau sudah presiden, Bapak Presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto, kita menyampaikan rasa terima kasih atas konsistensi beliau dari awal beliau belum presiden loh ya, menyatakan bahwa ini kebutuhan dan harus dibangun. Setelah presiden pun lagi bicara seperti itu, ya. Jadi mungkin tadi Haji juga menyampaikan bahwa Ratu Haji menyampaikan bahwa dampaknya bukan hanya untuk di Buleleng ya, tapi juga Kabupaten Bangli, Karangasem gitu ya. Dan tentu juga nanti harapannya bahwa tenaga kerja warga lokal di Buleleng, di Bangli, Karangasem juga terserap di sana ya Ji ya. Sudah Tidak hanya ke selatan semua ya. Iya sudah pasti. Jadi istilah mereka akan pulang. Ya, istilah Buleleng, bahasa Buleleng mulih ke Buleleng gitu. Saya meyakini, saya punya angan-angan begitu groundbreaking saja. Kebutuhan tenaga kerja dari PDB Ibu Panji Sakti berapa? Coba. Misalnya contoh, para karyawan kerja butuh makan nggak? Ada catering di situ, butuh makanan. Tukang masaknya dari mana? Tentu dari kita. Orang yang biasa kerja di hotel-hotel di Badung, di selatan, mereka pulang kita butuhkan untuk menyiapkan makanan. Ada ribuan tenaga kerja yang kerja. Belum airportnya, Aerocity-nya, belum lagi akan dibangun di Aerotropolis. Ini semuanya luar biasa ini. Iya, luar biasa. Iya. Luar biasa. Pak Iwan gimana melihat pro kontra ini di masyarakat ini? Buat saya biasa aja. Biasa aja ya. Biasa. Iya. Dan ini sudah dari dulu kami mengalami ya, dan itu buat saya dinamika ya. Dinamika, tapi nanti setelah melihat apa yang kita kerjakan, konsistensi kami, mudah-mudahan mereka bisa menilai. Keseriusan ya dari PDB Iya. itu. Udah 9 tahun loh. 9 tahun beli Komang. Masa nggak bisa di sederhana aja. Iya. Sederhana aja kan 9 tahun, bagaimana kan bisa tetap konsisten, komit untuk mengerjakan ini. Semua bisa berakhir dengan indah gitu ya. Amin. Aduh, swasta. Ya, semua waktunya Tuhan kan. Waktunya Tuhan. Iya. Tapi kan menarik ini juga bahwa Pak Iwan maupun Ratu Haji ini bahwa wacana Bandara Bali Utara ini selalu munculnya ramenya setiap menjelang hajatan politik gitu. Sedikit nyenggol politik ini. Betul, gimana betul. Ratu Haji dan Pak Iwan melihat ini? Itu aja duluan. Kalau saya begini, konsistensi kami tidak pernah berubah. Siapapun rezimnya gitu, kita tetap konsisten komit. Bahwa ini digunakan, dimanfaatkan, itu biasa juga gitu kan. Jadi ya, tapi kami tetap berpatokan pada ini kebutuhan, ini untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kalaupun digunakan, dimanfaatkan, ya monggo. Makanya kenapa kami pertegas pada Presiden, Pak segera dong Pak, jangan tunda-tunda lagi supaya apa? Nggak lagi menjadi konsumsi politik. Konsumsi politik ya. Tidak ada lagi namanya spekulan-spekulan. Iya. Pak segera, kami mohon Pak, biar 5 tahun ke depan lagi nggak ada lagi isu. Iya. Dan kami sudah bersurat resmi kepada Presiden, Pak segera Pak groundbreaking Pak. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama lagi gitu. Kalau saya komit itu, konsisten. Ya. Kami push Presiden untuk segera datang kembali untuk groundbreaking gitu. Seperti apa? Lihat ini bahwa ya sebenarnya kita selalu di tahun politik ya. Sebenarnya kita capek karena dipakai jualan. Iya, dipakai konsumsi untuk ya akhirnya masyarakat ini melihatnya ya tanda kutip ini saja sih gitu ya. Iya karena karena emang ini kebutuhan. Iya. Masyarakat udah capek. Iya. Jadi seolah-olah ini mohon maaf ya, ini diiming-imingi. Ya, saya nggak sebutkan siapa lah. Setiap 5 tahun itu kan biasa. Ini diiming-iming begini. Jadi gimana ya? Masyarakat sebagian tuh marah. Iya. Marah bukan karena gimana, ini kebutuhan masyarakat. Iya. Saya sebagai orang Buleleng ya, saya survei coba ke teman-teman kita sambil ngopi, butuh nggak bandara? Butuh nggak bandara?
99% menyatakan butuh bandara. Saya pengalaman lama saya di Denpasar. Saya tahu persis ketika bagaimana adanya bandara Ngurah Rai. Bagaimana perkembangan pariwisata. Semua datang ke Badung, ke Kuta dibangun, Nusa Dua dibangun, Sanur dibangun. Beleleng kita dibangun. Orang-orang Beleleng pindah ke Badung. Iya, orang-orang Beleleng pindah ke Badung. Sekarang kan ada istilah sekarang. Iya, Badingan Gumini misalnya contoh. Iya kan? Bagaimana supaya Buleleng kembali bangkit. Ini kan angan-angan masyarakat Buleleng khususnya. Karangasem saya coba dekatin teman-teman di sana. Aduh, Ratu, kalau ini jadi. Iya, saya coba lihat. Itu ada yang WA ke saya. Iya, teman-teman di belahan Bangli Utara ya, itu mereka tuh sangat butuh. Tapi ada juga yang bilang di masyarakat Ratu Haji bahwa Bali ini terlalu kecil gitu. Kenapa harus ada 2 bandara? Kalau lihat pulaunya kecil iya, tapi kebutuhan Bali. Siapa sih yang nggak kenal Bali? Seluruh Indonesia. Iya, di luar negeri loh ya, taunya Bali. Orang yang datang ke Bali lebih banyak dari penduduk Bali kan? Betul, betul, iya. Jangan lihat, Jadi jangan lihat pulaunya. Pulau yang kecil, iya. Tapi bagaimana kemampuan Bali? Iya, kebutuhan internasional loh ya. Iya, termasuk kita di Indonesia ini. Iya, coba sedikit-sedikit bikin event di Bali. Iya, bikin konferensi di Bali. Iya, semua. Coba bayangkan. Jadi tidak khawatir juga, mungkin Pak Iwan juga bisa menjawab juga, Ratu Haji, tidak khawatir bahwa nanti Bandara Bali Utara jika jadi dibangun, nasibnya akan sama dengan Bandara Kertajati di Jawa Barat. Oh jangan disamakan ke sana. Enggak apple to apple itu. Beda. Iya, saya meyakini betul. Ini Bali loh ya. Kita jualan Bali. Ini saya tambahin sedikit ya. Groundbreaking aja. Seluruh dunia itu akan menjadi berita. Bali punya bandara baru. New bandara. Pak Iwan gimana tadi? Soal dibanding-bandingkan itu dengan Bandara Kertajati. Ojo dibanding-bandingkan. Beda Bali dengan itu ya? Iya. Ketika kami pertama kali bicara dengan para investor dari luar, ketika mereka tanya, ini Anda mau bangun bandara di mana? Saya bilang Bali, we are in. Belum bicara, Pak, kami pasti masuk karena Bali. Bali gitu loh. Ini nak Bali nih, nas bedak gitu kan. Oh ini Bali gitu. Nggak usah komen lagi. Mereka tahu Bali. Oh Pak, hitungannya belakangan. Tapi kami ingin masuk. Pak, sekarang ini sampai sekarang di Komang, sampai sekarang nih menyusul kami tanda tangan di Cina itu banyak banget dari Dubai, dari Mesir, dari India. Qatar. Yes, banyak yang pengen masuk lagi gitu. Singapura. Ini ada WA. Jadi pemberitaan media di luar terutama, kalau beli lihat kan, bukan cuma media Indonesia, media luar pun memberitakan hebohnya Bandara Bali Utara ini. Dan mereka dengan sukacita, boleh nggak kami ngobrol? Boleh kami ikut. Jadi buat saya inilah keindahan, ini luar biasanya Bali gitu. Beda dengan tempat-tempat saudara yang lainnya gitu. Jadi kami yakin sekali lah. Jadi investor ini setelah Cina rasanya ini masih antri gitu. Masih antri beli, masih antri ampura. Kita kayak aduh gadis yang pilih-pilih yang mana sekarang ya. Wah. Ini mungkin hasil kesabaran 9 tahun mungkin. Baik, Tribuners, Sobat Tribun Bali, menarik sekali berbincang. Rasanya udah nggak terasa ini udah lebih 1 jam kayaknya. Rasa baru 5 menit ya. Saking serunya. Tapi percayalah. Ini memang mungkin closing statement buat saya ini. Tolong, mari kita bersama-sama. Mari bersama-sama bangun ini untuk kesejahteraan kita bersama, karena kami mengatakan bandara ini menjadi creating new economic engine, menciptakan mesin ekonomi baru. Ini yang paling penting. Yuk kita sejahtera bersama. Masa mau sejahtera kita ada yang tidak ada berkeinginan untuk bersama-sama sejahtera. Nggak ada jalan lain. Yuk. Ketika bandara dibangun di Ngurah Rai waktu itu, ibu kota masih di Singaraja. Dipindahlah ke selatan. Karena apa? Itu mesinnya di situ, bandara. Nah sekarang mari kita seimbangkan perekonomian utara sama selatan dengan membangun bandara di Bali Utara. Begitu kira-kira Beli Komang. Ratu Haji, sebagai closing statement. Sukses. Jadi giring kepada seluruh semeton di Buleleng, ya kita sikapi ini dengan positif. Kita yakini bahwa pembangunan ini adalah untuk kesejahteraan kita bersama di Buleleng. Iya. Kita tahu, kalau saya bicara sejarah dulu, Buleleng ini dulu punya pintu gerbang ekonomi
Pelabuhan Buleleng. Sekarang kan nggak ada Pelabuhan Buleleng, ada Pelabuhan Tukan Bawang. Iya. Tapi semuanya sekarang juga di selatan. Mari kita bersama-sama yakini bahwa bandara ini adalah pintu gerbang buat kita di Buleleng. Pintu gerbang untuk perekonomian kita di Buleleng. Karangasem, Bangli. Pintu gerbang peradaban baru. Kita harus meyakini bahwa ini adalah cara kita untuk bagaimana kesejahteraan Buleleng dan Bali pada umumnya, Indonesia bahkan. Saya kira itu. Cuk semua. Baik, Pak Iwan, matur suksemo. Mawali. Semua nih, Matur semua. waktunya di waktu yang berbahagia ini. Baik, Tribuners, teman-teman Tribun Bali, itulah perbincangan kami dengan Dirut PT Bibu Panji Sakti dan juga penginsir dari Raja Puri Singraja Buleleng terkait pembangunan Bandara Bali Utara. Tentu kita nantikan bagaimana di perkembangan Bandara Bali Utara ini, dan tentu mungkin masyarakat Bali berharap bahwa ini bisa terrealisasi, bukan sekedar janji-janji. Ya. Baik, kita akhiri perbincangan hari ini dengan Paramo Santi. Oh, Santi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.